Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Rahab dengan NIM 2215050189. Saya di sini menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Quran Surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Materi ini mengangkat konsep pendidikan dari Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang menekankan pentingnya pengendalian diri, kesopanan, serta menjaga kehormatan dan kesucian dalam pergaulan. Kedua ayat ini berisi perintah langsung dari Allah kepada laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta menetapkan batas-batas dalam interaksi sosial. Pertama, saya akan membacakan terjemahan ayat 30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terjemahan ayat 31 yaitu, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudari mereka, atau putra saudara perempuan mereka, atau wanita Islam, atau budak-budak yang memiliki, atau pelayanan-pelayanan laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Selanjutnya yaitu penafsiran dari beberapa ayat. Yang pertama yaitu tafsir Al-Jalalain, menegaskan bahwa ayat ini melatih umat Islam agar menjaga pandangan dari hal yang haram dan membentuk perilaku sopan, terutama bagi wanita yang berpakaian dan bersikap. Yang kedua yaitu tafsir Ibnu Abbas, memperluas penjelasan siapa saja yang termasuk mahram serta pentingnya menahan diri dari godaan syahwat. Yang ketiga yaitu menurut tafsir Ibnu Katsir, menggarisbawahi pentingnya kesucian dan penghormatan terhadap diri sendiri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, serta perlunya menjaga batasan dalam pergaulan. Selanjutnya yaitu relevansi dengan konsep pendidikan. Pendidikan pengendalian diri dan akhlak. Ayat ini mendidik agar individu mampu mengontrol pandangan, hawa nafsu, dan perilaku sebagai bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan kesopanan dan etika berpakaian. Quran Surah An-Nur mengajarkan pentingnya berpakaian sopan dan sesuai syariat. Ini melatih peserta didik agar paham nilai-nilai estetika dan kesantunan dalam Islam. Selain pendidikan pergaulan sehat, pendidikan dalam ayat ini mendorong interaksi sosial yang sesuai syariat dan mencegah pelanggaran etika dalam hubungan antara lawan jenis. Selanjutnya yaitu pendidikan spiritual, muraqabah atau kesadaran pengawasan Allah. Ayat ini menanamkan nilai kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, yang melahirkan sikap jujur, malu berbuat dosa, dan taat tanpa pamrih. Ajaran yang terkandung dalam Quran Surah An-Nur ayat 30-31 bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Etika digital menjaga pandangan juga berlaku di media sosial dan internet. Ayat ini mendorong penggunaan media yang bijak. Selanjutnya yaitu kesimpulan materi. Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31 menyampaikan pesan pendidikan yang mendalam tentang kontrol diri, etika pergaulan, serta tanggung jawab moral dalam masyarakat. Ayat ini menjadi cahaya yang membimbing manusia untuk hidup dengan kesucian, kehormatan, dan ketakwaan. Pendidikan Islam mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral yang semuanya berpangkal dari wahyu Allah. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.